awal susahnya kayak gitu. Sampai bener-bener kayak mau nangis, mau jerit gitu ya. Bad mood banget gitu kan. Halo Livers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Guys, apa kabar? Baik ya. Nah, baru-baru ini ada kejadian ya, Sriwijaya Air jatuh kemarin itu di Kepulauan Seribu. Iya nggak sih? Iya, dekat Pulau Laki. Kita doain mudah-mudahan korban diterima di sisi Tuhan dan ditempatkan di tempat yang terbaik ya, sama-sama kita. Dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan. Dan satu lagi nih, tadi pagi baru dapat kabar. Tahu nggak kalau di Sulsel lagi Sulsel atau Sulbar ya? Sumatera Barat ya kan? Nah, baru ada gempa. Itu juga banyak makan korban ya. Semoga kita dilindungi terus ya guys, Indonesia. Amin. Nah, jadi di sini kita mau cerita-cerita tentang cewek ini wajib nonton. Kak Ima, selamat datang. Cewek harus tahu. Ini ada Kak Ima. Okay. Boleh sampaikan sedikit profil Kak Ima dong? Oke, hai teman-teman semua. Senang banget ya ada di sini, diundang ke podcastnya Lingkar Inspirasi Bangsa. Kenalin semua, nama aku Imania. Teman-teman boleh panggil Ima. Aku bisa ditemui di Instagram @imania15 ya. Sik, follow ya guys. Follow ya. Nah, saat ini sedang semester akhir ya, duduk di semester 7 di salah satu universitas di Sumatera Utara, di UINSU, jurusan Sistem Informasi. Nah, selengkapnya mungkin bakal dibongkar di sini nih teman-teman ya. Stay tune. Jangan di skip ya teman-teman, karena Jangan kita mau di-skip, bahas. Jangan di skip dong, wajib tonton sampai habis. Oke. Jadi Kak Ima gimana nih? Karena kan kita udah cek nih, kita undang Kak Ima karena dia ada interest dengan beauty gitu loh. Cewek-cewek pasti relate nih sama Kak Ima. Kenapa tertarik dengan dunia beauty vlogger Kak? Oke, kenapa tertarik sama dunia beauty vlogger? Sebenarnya awal mulanya itu kayak nge-challenge diri sendiri sih. Ya, dan sendiri gitu kan, karena mau tahu sih awalnya, mau tahu ini apa ya kegunaannya, ini apa ya gitu ya, sampai akhirnya berani buat konten beauty, lip sync makeup, tutorial makeup dan lain-lain. Di mana tuh, di Instagram? Di Instagram. Okay. Di YouTube juga sesekali sih, cuma tapi udah ada channel. YouTube-nya udah ada, cuma lebih fokusnya di Instagram artis nanti. Artis Instagram wannabe nggak? Tidak. Enggak. Tapi kan kalau nanti ujung-ujungnya jadi kayak gitu nggak apa-apa dong? Amin, bisa Amin. kita bicarakan. Bisa kita perjelas ini statusnya apa. Instagram berarti endorse sudah mulai nggak? Sudah mulai juga. Oke. Jadi teman-teman yang nonton mungkin mau endorse produknya bisa langsung ke Kak Ima. Apalagi yang kecantikan ya? Boleh banget. Kalau tentang selain kecantikan nggak apa-apa juga endorse. Boleh. Kita terima apa aja ya gitu ya? Terima apa aja. Oke, Kak Ima, ini bawa tas nggak? Bawa ya. Mau di apa ini? Mau diobrak-abrik dong. Oke. Kita mau lihat apa aja sih yang dibawa Kak Ima. Artinya makeup yang rutin dibawa kemana aja gitu. Aduh. Kalau kita jadi biasanya makeup berjalan dong saya. Oh. Biasanya kan lipstick ya? Iya. Yang wajib. Menurut Kakak lipstick wajib nggak? Wajib banget. Wajib banget. Kita lihat ya. Kok saya deg-degan? Tara, maaf ya aku giniin. Oke. Ada dompet. Kita nggak perlu tahu isinya. Tapi lagi in banget loh, dompet kecil-kecil kayak gini. Ya. Simple gitu kan. Biar nggak berat juga. Nah ini dompet guys, gitu nggak sih? Ini kita review ya. Kita review ya. Ini gitu. dompet ya guys. Ini dompet, kita letak dulu. Nah ini wajib untuk saat ini wajib. Tara, hand sanitizer. Pasti. Wajib kemana-mana. Oke, next. Wow. Aku speechless. Kita ambil nih. jangan mikir yang aneh-aneh ya guys. Ini adalah konektor masker. Untuk diluruskan ya. Iya. Sebelum orang berpikiran yang mau kemana traveling dia. Next ada parfum apa nih? Waduh. Ya, guys. Tidak di endorse. Oke. Dan lagi ini apa? Oke, ini ada sunscreen gel dari. Ini wajib ya guys. Ini wajib. Jadi kalau misalnya kita pergi kemana gitu, sunscreen bisa touch up sunscreen nggak? Bisa. Misalnya sebenarnya aku jarang banget sih touch up kan, karena kayak makainya selalu yang makeup yang
waterproof kan. Terus kayak lipstiknya pokoknya jarang banget lah kan touch up gitu kan. Jadi paling yang sering dibawa ya sunscreen, kalau enggak lipstick gitu untuk double aja. Itu karena abis makan ya. Karena kita bukan yang makan club yang gini-gini. Iya. Ada ya. Susah ya. Ada juga kan. yang kayak gitu. Ada lah mempertahankan lipstick. Ya lipstick itu memang ada yang mahal, jadi harus hemat. Ini sunscreen wajib pagi mau pergi, terus karena emang kita kan kita hidup di lingkungan tropis ya, panas, kadang hujan. Nih lipstiknya langsung ada 2. Waduh, Maybelline. Sorry. Titit nggak itu nanti? Nih ada 2. Kenapa harus ada 2? Shade-nya berbeda nih. Iya, shade yang agak nude, gelap, sama yang agak terangan. Jadi kayak ombre gitu. Karena senang sama lipstick ombre sih. Oh, jadi ombre gitu. Yang duluan yang mana nih? Ini sebagai dalamnya, dan ini sebagai ini nanti pakai seluruh kan. Baru nanti pakai dikit aja yang merah. Dilapis di sekitar ya. Oh, ombre itu namanya ombre. Iya, betul. Saya juga suka lips. Ombre lips. Oke, ini kayaknya udah mau habis nih. Iya kayaknya ya. Ya kan? Biasanya satu produk nih lipstick ini kan habis berapa lama? Kalau lipstick lebih cepet sih sama sunscreen, karena kedua ini yang sering dipakai, yang sering dibawa, nggak pernah tinggal gitu. Jadi kadang ya 1 bulanan lah. 1 bulan jadi beli lipstick gitu ya? Iya, karena di rumah pun buat konten kan berlipstick kan. Dan itu cuma dipakai 2-3 jam. Jadi ya benar sering sih. Jadi sebenarnya cuma ya kan nggak punya satu gitu kan, kita ada punya beda-beda. Kalau di luar pakai yang mana, kalau yang mau buat konten yang mana, lagi-lagi moodnya aja mau pakai yang mana gitu. Oke, nanti kita bakal bahas itu. Suka yang mana warnanya gitu. Ini lipstick udah. Ini last terakhir. Butek karena lens ya, karena pakai lens. Karena pakai lens jadi biar nggak kering aja matanya. Jadi biasanya berapa jam sekali netesin? Kalau udah kering aja sih. Kalau ngerasa udah kering ya. Apalagi yang 1 harian di luar ya. Di ruangan ber-AC juga. Nih yang pakai soft lens. Nanti kalau yang pakai kacamata tunggu, sabar. Ada waktunya. Dimasukin ya Kak. Iya, terima kasih. Semuanya diambil ya Kak. Kita hitung dikasih. Sini. Oke, itu yang ada di dalam tas Kak Ima. Nggak banyak. Isinya cuma itu guys. Karena kalau banyak-banyak takutnya dikira jualan kan. Oh iya, rupanya sambil kemana marketing. Ini ada lipstiknya baru mau dibeli. Terima kasih Kak Ima, kita udah bongkar isi tasnya. Dan itu yang wajib berarti ya? Kemana-mana bawa itu? Oke. Kak Ima. Iya. Kamu sukanya makeup ala-ala Korea atau Amerika? Biasanya yang Amerikan itu yang bold ya? Iya, yang bold. Kalau Korea kan agak glossy, glowing gitu kan. Kalau Korea sih lebih ke natural ya. Sebenarnya kalau dibilang suka yang mana, nggak pernah matokin kayak aku lebih suka ke ini karena kita kan buat konten itu ya sesuai sama yang lagi ini kan, yang lagi banyak orang banyak orang dicari orang gitu kan. Jadi kayak kemarin kita buat Towel yang latih ya. Nah itu misalnya makeup latih gitu kan. Nah, jadi ya memang harus semua bisa gitu ya, kayak dituntut harus bisa gitu. Jadi ya sebenarnya kayak keluar itu pakainya yang natural sih, nggak pernah yang pakai yang dipakai di rumah untuk konten, nggak pernah dibawa keluar gitu. Jadi kayak lebih banyak makeupnya itu di rumah daripada keluar rumah. Paling kayak keluar rumah tuh cuma pakai base-nya aja sih, kayak pakai powder, pakai blush on gitu kan. Untuk yang lain enggak gitu kan. Jadi kayak ya gitulah. Harus tuntutan konten aja gitu sih ya, tuntutan konten bener. Jadi kayak harus semua bisa sih. Jadi ini pernah nyoba yang Korean look juga? Iya, Korean look pernah. Ya, kalau Korean itu kan identik sama yang natural-natural. Kayak warnanya tuh nude-nude gitu kan. Terus kayak flawless lah gitu. Jadi ya lebih banyak anak-anak remaja itu suka sama yang makeup look Korea gitu. Iya. Karena kayak nggak bermakeup aja kan. Apalagi anak-anak sekolah ya. Anak sekolah itu biasanya kayak gitu. Terus selain dari itu ya emang Korea itu lagi memang role modelnya untuk makeup sih sebenarnya. Iya kan, kayak dan banyak produk-produk dari Korea itu yang emang sekarang lagi digandrungin banget sama anak-anak. Maksud aku juga. Oh iya, pakai gitu juga yang dari Korea. Iya, yang dari Korea. Tuh. Tapi itu nanti kita bahas lagi untuk yang brand-brandnya. Ada tips nggak untuk para
mungkin remaja-remaja yang baru-baru mulai pakai makeup. Sebenarnya kan kayak terlalu dini nggak sih anak sekolahan gitu, anak SMP udah berlip tint, ya kan? Terus tiba-tiba ininya udah warna orange gitu. Ada tips nggak? Artinya kan, ya gimana sih dengan kulit wajahnya gitu? Oke. Sebenarnya kemarin pernah buat konten ya untuk anak SMA. Kontennya itu kayak makeup produk ya, beberapa produk yang bisa dipakai untuk anak SMA. Karena melihat sekarang ya di dunia sekarang gitu kayak anak-anak sekolah ini sering banget gitu kan kayak pakai makeup tapi di luar dari apa ya yang seharusnya mereka pakai usia gitu. Mereka ya. Dari usia mereka gitu. Jadi kayak coba pakai yang base-nya aja kalau memang mau pakai, karena sekarang juga nggak dibuat aneh-aneh sih gitu kayak dulu misalnya kayak kita pakai lipstik aja udah dirajia ini gitu kan. Kalau sekarang mungkin kayak udah karena memang zamannya udah dibiasakan gitu kan, jadi ya kayak biasa aja gitu. Nah jadi kalau misalnya bagi makeup pemula yang mau coba gitu kan, coba pakai yang warna-warna nude aja gitu, warna-warna yang memang nggak ngejreng, yang memang kan banyak nih ya brand-brand makeup kayak brand-brand makeup Korea. Terus juga kayak Emina, boleh ya sebut nih atau gimana? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya. Kayak Emina, nah itu memang ada beberapa produknya memang dikhususkan untuk remaja gitu. Nah jadi nanti kalau misalnya memang mau pakai gitu kan, bisa dipakai untuk anak-anak SMA ataupun yang memang baru pemula. Jadi ya tipsnya itu ya pakainya itu sesuaikan aja gitu, sesuaikan sama tone makeup kita. Kalau misalnya memang warna kulitnya gelap, jangan pakai yang terlalu keterangan biar abu-abu. Kalau misalnya pun kalau misalnya pun kulitnya udah terang gitu kan, jangan terlalu pakai yang terlalu gelap. Jadi ya memang harus disesuaikan sama tone makeupnya aja gitu, tone wajahnya. Ya warnanya ya misalnya kayak aku sih juga kalau keluar rumah tuh kan sering pakai yang warna-warna gitu kan, warna-warna orange slow gitu ya, warna apa sih namanya, orange gitulah, tapi bukan orange yang ngejreng itu, apa ya namanya warnanya? Pokoknya nggak warna pink, aduh aku lupa namanya. Pokoknya warna itu kayak orange gitulah. Iya jatuhnya dia nggak pink, iya, jatuhnya nggak gitu, agak-agak orange gitu. Oke. Oh itu kita dapat cahaya penerangan tuh. Apa tuh? Katanya nude peach. Iya peach, benar-benar itu dia. Oh gitu, terima kasih. Aduh lupa saya. Iya terima kasih ya ibu terima editor. Kasih. Iya terima kasih. Nah itu warna tadi peach ya. Oke itu tapi kayaknya untuk anak sekolahan bener sih yang disampaikan Kak Ima tadi, jangan terlalu mencolok. Iya, gurunya marah tuh. Benar. Anak sekolah. Tapi kalau misalnya mau ke mall boleh. Tapi disesuaikan juga sama umur sih. Iya. Takut ya kasihan warna kulitnya ya. Warna kulitnya terus juga sensitif kulit kan beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya pakai yang belum bisa dipakai sayang banget kulitnya gitu. Jadi ya mungkin base-base-nya aja. Bisa pakai baby cream gitu kan. Tapi ya pakai yang memang udah bisa dipakai kayak Emina gitu kan. Kayak Wardah. Nah, itu kan memang dikhususkan untuk remaja gitu. Emang coba lihat produk yang emang recommended untuk teenagers ya kan. Teenagers gitu. Oke, good Emina, Wardah. Iya. Ya tapi kayak aku lah ya kan. Cocok-cocokan enggak sih menurut kamu makeup ini? Soalnya aku Wardah maaf ya, minta izin maaf. Kurang cocok. Ya itu tadi aku bilang kan sebenarnya sesuai sensitifan kulit kita masing-masing gitu kan. Karena nggak bisa banyak banget gitu kan yang nanya kan kayak di Instagram ataupun orang-orang yang jumpa langsung gitu banyak langsung, "Mah, aku mau coba makeup apa ya yang cocok untuk aku ya?" Karena sebenarnya kan Ima belum tahu ya kulitnya itu gimana, terus juga apa yang bisa dia pakai gitu kan. Makanya sebelum dia nanya, Ima nanya balik, biasa pakai apa gitu. Nah jadi kalau misalnya dia udah biasa pakai Wardah, pakai Emina, nah pasti dia udah bisa coba yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kayak dia pakai Wardah nggak cocok, pakai Emina nggak cocok, nah itu maka syarat satu-satunya yang bisa untuk menyocokkan dia itu adalah mencoba banyak makeup tadi gitu. Jadi coba aja gitu. Iya, coba aja. Harus berani nyoba gitu. Iya, benar. Itulah yang kadang bahaya buat takut sih. Ya, bahaya. Sih? Tapi kalau misalnya nggak kita coba, kita nggak tahu kita cocoknya di mana gitu. Benar. Jadi harus berani. Padahal dulu aku juga kayak gitu, kayak basic skincare kan. Dulu pakai produk ini gitu kan. Mukanya ya jerawatan, ini segala macam gitu kan. Ya maksudnya penyesuaian.
setelah udah ketemu nih skincare yang benar-benar cocok, ya udah itu aja yang pakai gitu. Setia dengan itu ya. Tapi bosan nggak sih? Kalau pernah yang emang udah ngerasa nyaman tapi pengen nyoba yang ini. Bener banget. Itu sih kayak tantangannya sih. Tantangan kayak kita yang memang suka banget sama dunia beauty, kecantikan gitu ya. Pasti kayak ada produk baru nih kan, kayak di review bagus katanya gitu kan. Apalagi yang review itu orang-orang yang memang kita senengin gitu kan. Pasti kayak aduh pengen coba gitu. Tapi dalam satu sisi kayak ketakutan, takut nggak cocok gitu. Bener. Jadi kemarin aku pernah lihat juga lah ya kan. Dia nyoba breakout lah gitu. Apakah itu salah satu bentuk penyesuaian? Ini aku tanya pengalaman aja lah ya kan. Salah satu bentuk penyesuaian makeupnya dengan kulitnya, atau memang itu it's no gitu, nggak cocok jatuhnya, atau gimana sih? Karena kadang kan ada ya, udah beli mahal-mahal nih produknya, dipakai jerawat, udah buang, kan sia-sia dong gitu kan? Apakah kamu coba nyaranin, coba terusin gimana? Itu aku pengen tahu soalnya bingung di situ. Ini kita sekalian ini ya. Curcol nih. Oke, sebenarnya penyesuaian produk itu 3 sampai 2 sampai 3 minggu. Jadi kalau misalnya udah sampai dalam waktu lebih dari 3 minggu dan ternyata nggak ada perubahan ataupun wajah kita semakin menunjukkan breakout, jerawatan, itu masih dilanjut gitu. Nah, jadi syaratnya kalau tadi dibilang udah beli mahal-mahal nih kan, botolnya udah gede-gede dibeli, ternyata nggak cocok. Nah, banyak sebenarnya yang jual-jual share injer gitu, kayak yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau coba untuk pakai 2 sampai 3 minggu aja, itu bisa gitu. Jadi coba jangan langsung beli yang jadi kayak misalnya kalau kita sensitif kan, terus kita mau coba skincare yang lagi viral gitu kan, skincare yang memang kata orang cocok nih gitu kan, karena kita belum tahu kan cocok nggak di kita bisa beli yang share injernya dulu, beli share injer. Kalau share injer itu bisa lah dipakai untuk 2 sampai 3 minggu gitu, untuk tahu dulu cocok nggak sama kita gitu. Kalau misalnya nggak cocok juga ya nggak nyes banget ya, nyes banget, karena juga harganya ya lumayan lah, nggak semahal kita beli langsung yang gede gitu. Jadi Kak Ima, kita mau main games ya. Games nggak sih? Tanya jawab tapi harus cepat ya. Oke. Harus ini dalam hitungan detik nih kan? Enggak, 40 soal lah. 40 soal. Oke. Enggak ada matematikanya kok, enggak apa-apa ini, aman. 1 2 3 4. Iya, 20 lah. 20 menit. Okay. Enggak. Oh, enggak. Siap-siap ya. Oke. Enggak usah bernapas. Maksudnya enggak usah harus lama gitu, jangan langsung. Saya takut tiba-tiba teriak ini. Enggak apa-apa. Ya, siap-siap telinga ya. Pertanyaan pertama. Oke. Lebih siapa ya? Dari yang luar dulu. Oke. Luar apa nih? Luar kota. Oke. Traveling saya luar gitu. Tamu kita lucu ya. Oke. Jilbab pasmina atau segitiga? Pasmina. Good. Gercep. Next. Kontak lens atau kacamata? Kontak lens. Kenapa? Karena lebih enak aja, lebih enteng. Kalau kacamata sering turun-turun, hidungnya nggak ada. Siap. Tapi kalau hidungnya ada, boleh nggak direkomendasi? Kan sekarang lagi hits kan kacamata gede itu. Yang mana tuh? Iya, maksudnya kacamata yang agak gede. Oh, yang agak gede. Lebih gitu. Sering ini sih sekarang yang bulat. Apa namanya? Bulat, terus peta. Pasti nggak pede ya? Memang. Karena hidungnya suka ini, jadi ya menyesuaikan sama ini muka aja. Aman ya ini. Cari soft lens ya. Penting di bawah itu tadi. Iya. Airnya itu cairannya. Next ya. Skincarean atau makeupan? Skincarean. Kenapa? Kenapa? Karena memang anaknya skincare addict. Terus kayak sebenarnya makeup itu kayak ngebantu aja sih, ngebantu kayak jerat-jerat kita gitu. Nutupin ya. Nutupin dosa-dosa inilah, dosa-dosa muka kita. Wah, berdosa banget kamu. Kalau misalnya skincare kan kayak memperbaiki ya, kayak muka lagi breakout atau misalnya apa, atau kayak mukanya lagi kusam gitu. Lebih senang skincarean sih sebenarnya. Jadi skincarean itu malam atau kapan sih? Malam bisa, pagi bisa. Jadi memang ada rutinnya, malam ada, pagi ada. Karena kan kalau misalnya kita pakai malam, paginya enggak, sama aja kan. Oh gitu, jadi imbang ya pagi sama malam. Jadi kalau misalnya pagi mau pergi, ya udah makeupan aja gitu, nggak apa-apa. Nggak usah
Enggak sih. Skincarean. Karena kan toner wajib ya, kalau aku toner wajib. Oh jadi toner tuh pagi-pagi? Maaf ya, aku ngegas. Oke, pagi ya juga. jadi ini boleh dijelasin. Boleh, nggak apa-apa ayo. Aku suka-suka aku aja memang. Nah jadi kayak daily rutin ya. Gimana kalau misalnya ikuti kesibukan aku? Asik. Enggak canda ya. Jadi nanti kayak bangun tidur kan, bangun tidur cuci muka. Cuci muka enggak pakai facial wash ya aku. Jadi kayak cuci muka biasa aja. Pake karena kan aja. malam iya pakai air aja. Karena kan malam udah skincarean gitu kan. Kayak enggak ada sih. Karena kan kita tidur ya tidur aja, enggak keluar-keluar ya, enggak tidur tiba-tiba kita enggak enggak dapat debu-debu gitu kan. Jadi ya kayak pagi karena muka aku juga kombinasi, enggak yang berminyak-minyak banget gitu kan. Jadi ya cuci muka biasa aja, cuci muka biasa, terus pakai toner, terus pakai serum pagi, pakai face mist, segala macam lah. Wadaw. Itu pagi kalau mau kerja nggak heboh? Wajib, nggak sih, karena memang udah kayak kebiasaan, jadi kayak malah nggak pakai kayak aneh ya? Aneh gitu kan, kayak lupa apa ya yang belum dipakai gitu. Malahan kayak kalau di rumah ya, pagi itu lebih sering skincarean pagi pasti kayak bangun tidur kan, bangun tidur cuci muka ini segala macam langsung skincarean gitu. Itu pakai pagi. sunscreen. Baru saya tahu sunscreen pakai ya. sunscreen. Walaupun di rumah aja gitu, tetap pakai sunscreen. Karena kan tetap ya, itu kan tetap ada sinar-sinar matahari gitu kan, takutnya kebakar. Jadi ya walaupun nggak keluar rumah, kita di rumah aja tetap wajib pakai sunscreen. Sunscreen ya, wajib. Tuh paling cepat habis tuh. Karena wajib. Itu yang pagi, malam Pagi. apa aja? Coba. Kalau malam lebih banyak. Kayak sejam. Enggak juga sih sejam. apa ya? aja? Dari cuci muka. Enggak dong. Kan habis make upan tuh Iya, dari habis luar. make upan. Kita Pakai double cleanser, cleansing. Double cleansingnya pakai yang double cleansing lah 2 kali ya. Jadi pakai apa micellar gitu disebut ya. Double cleansing lah, pokoknya double cleansing. Terus nanti kalau setelah double cleansing pakai micellar water untuk ngangkat makeupnya. Karena kalau misalnya langsung micellar water, takutnya mukanya jadi kasar, terus jadi kayak sensitif gitu kan. Jadi ya harus di double cleansing dulu. Jadi kayak terangkat sih debu-debunya tadi. Milk kalau pakai milk cleanser? Iya, milk cleanser itu udah termasuk ke double cleansing. Jadi kayak kita 1 menitan untuk ini gosok-gosok wajah kita, baru nanti pakai micellar water gitu untuk bersihin si milk cleanser tadi gitu. Oke, baru itu? Terus baru cuci muka, baru pakai toner. Nah, tips kalau pakai toner gitu kan, karena toner ini kan untuk membalikan pH ya. Jadi bagusnya itu setelah cuci muka langsung pakai toner. Langsung gitu. tuh ya? Langsung. Enggak, jangan nunggu. Tapi bukan berarti abis cuci muka langsung pakai toner, enggak. Dikeringin dulu mukanya ya. Dikeringin dulu mukanya, terus baru langsung pakai toner gitu. Pakai toner, setelah itu baru pakai step selanjutnya. Mau itu serum, essence, terus pakai moisturizer gitu. Baru bawa cantik. Iya. Kayak eye cream juga nggak? Iya, pakai eye cream, terus juga pakai pelembab bibir supaya sehat aja. Karena kan udah dibincui ya 1 harian. Jadi kayak biar supaya lembut aja sih bibirnya. Jadi ya. Jadi mau nggak hanya mau pergi harus cantik. Iya benar. Ngerawat sih kayak lebihnya gini sih. Kalau misalnya skincare itu kita ngerawat, kalau misalnya makeup itu ngebantu apa yang kita rawat gitu. Oke, jadi lebih simpelnya. Kalau dapat double kill 2-2 ya. Iya. Langsung ya skincare dan makeup. Makeup, oke. Next. Next. Cepat ya. Oke. Tanpa lipstick atau tanpa alis? Tanpa lipstick karena alis saya sudah ada. jadi lebih milih nggak pakai lipstick? Maksudnya masih kebalik. Iya, kebalik nih. Sorry, tanpa alis maksudnya. Tanpa alis. Tanpa alis. Oh iya, alisnya udah tebal sih. Iya, karena alisnya udah tebal, makanya keras kepala. Ngaruh ya? Ngaruh nggak sih? Katanya. Padahal kepala emang keras ya. Iya. Jadi nggak apa-apa nggak ngalis. Iya. Yang penting lipstick karena on. alisnya juga udah walaupun nggak rapi alisnya tetap tebel sih. Karena lipstick kayak lebih pede aja sih kalau pakai lipstick gitu. Oke. Karena pucat kali kan kalau misalnya nggak pakai Sama lipstick. kita. nggak ngalis guys, nggak apa-apa. Dan bukan karena alisnya udah bagus, karena nggak pandai ngalis. Itu masalah orang ya. Itu masalah aku soalnya. Karena bisa ngalis itu lama. Jadi daripada aku terlambat, mending nggak usah ngalis. Oke. Ini udah bagus nggak kalau nggak usah ngalis? Lumayan lah ya. Lumayan. Daripada yang nggak ada kan. Good. Oke. Kita next. Apa nih? Pilih blush on-nya yang peach atau pink. Apa ya? Blush on ya, blush on. Peach ada. Kenapa Peach? karena apa ya? Lebih suka yang
Peach aja sih, nggak tahu kenapa, nggak ada alasan. Enggak terlalu Ya karena berwarna dah ya, peach itu kan. kalau misalnya pakai yang pink, aku kayak nggak suka aja sih kalau lebih menonjol, karena kan sering kalau make upan keluar gitu kan, sering ketemu orang nggak mungkin pakai yang kurang pede lah gitu kan, kurang pede. Tapi kalau misalnya untuk konten, it's okay. Mau pakai yang merah juga nggak apa-apa gitu. Oh ada ya belasan merah ya? Enggak. Kan. Jadi pengen beli loh. Merah. Bisa aja sih, lipstick kan merah dipakai Iya, sini. itu kemarin kan sempat ada tuh yang emang dia satu produk tapi bisa kemana aja, bisa lipstick, bisa kemari, bisa ke apa ini? Tergantung ininya sih, eyeshadow. tergantung yang pakainya sih. Kalau misalnya memang bisa rapi, bisa cantik ya, asal nggak belepotan aja bisa. Tapi ya jadi satu warna semua kan tuh ya? Jadi satu warna ya. Paling nggak serunya itu sih, karena kan misalnya kalau kita foundation. makeup itu kan lebih senengnya karena kreativitas kan, kayak aku mau matain gimana ya, blush onku mau kayak mana ya, lipstick mau gimana gitu, kan lebih senengnya gitu. Untuk mata nih, Oke. suka yang apa nih? Bold, apa? Ini apa? Eyeshadow. Suka yang eyeshadow atau apa sih namanya yang Betul. cat eye? Yang kayak eyelinernya tuh sampai kayak kucing gitu loh, yang panjang, atau yang natural aja? Kreasi lah pokoknya. Kreasi. Kreasi aja. Kreasi, karena juga lebih seneng kan sama yang apa ya namanya ya? Dia ekornya tuh eyeliner tuh ada yang ekornya tuh panjang gitu sampai ke belakang. Itu bagus nggak menurut kamu? Bagus sih. Lucu ya? Karena aku juga seneng sih. Karena kalau misalnya disuruh makeup ya, makeup bagian mana yang pengen ditonjolin, ditonjolin itu bagian mata. Karena kan kayak kita ngelihat orang pandangan pertama kali itu kan ke mata gitu, makanya bisa jatuh ke hati. Asik. Nah makanya pengennya kalau misalnya pun makeup gitu kan, ya nonjolinnya ke mata aja, dari eyeshadow, dari eyeliner bisa, ataupun kayak di bawah mata gitu. Oke, maskara gitu ya. Iya. Dan emang kalau sekarang sih emang mata aja yang kelihatan. Iya benar. Maskeran kan? Makanya sekarang banyak tren makeup kekinian itu lebih ke buat ini mata ya. Jadi ke mata doang. nggak pakai lipstick menurut kamu kalau kemana-mana meskipun pakai masker nggak pakai lipstick nggak apa-apa? Tidak, saya tetap wajib. Saya tetap wajib, tim wajib. Walaupun saya pakai masker, saya tetap pakai lipstick. Karena kayak senengnya bukan karena seneng dilihat orang gitu, karena seneng ngelihat diri saya sendiri gitu. Jadi saya kan jadi bilangnya. Gimana ya? Karena orang menganggapnya pakai masker kok ya udahlah kan lumayan. Budget untuk lipstick kan bisa dipakai untuk yang lain. Tidak gitu kan? Untuk konten-konten beauty. Karena walaupun nggak keluar tetap dipakai gitu kan di rumah. Karena lebih sering buat konten di rumah. Jadi ya tetap aja habis sih. Berarti kita sama dah. Buka masker, ya maskernya nempel nggak sih? Makanya kalau misalnya keluar pilih yang waterproof, jadi ya nggak nempel ya. Oke. Last terakhir, kamu pengen terkenal dia TikTok atau Instagram? Aduh berat. Cepat. Oke, Instagram. Instagram. Kenapa kamu nggak anak TikTokan? Sebenarnya anak TikTokan sih, udah mulai karir juga sih di TikTok gitu kan. Cuma awal aku kan di Instagram gitu kan. Kayak jatuh bangunnya awal-awal belum punya banyak alat itu kan di Instagram gitu kan. Jadi ya udahlah Instagram aja lah gitu. Kayak tahu diri awalnya di mana gitu. Siapa yang membesarkan gitu ya. Bisa. Cakep. Taimah, minum dulu yuk. Setelah ini aku ada tanya agak berat sih. Oke, berat ya. Aduh. agak berat. Agak berasa ya? Saya nggak nempel ya guys. Oh kayak gitu ya? Waduh, ada. Karena nggak ini. Nggak bercanda. Nggak apa-apa. Itu gimana caranya biar lipstick itu nggak nempel? Selain pakai lipstick waterproof. Kadang kan ada yang ngerasa berat gitu kan kalau yang waterproof kan. Nggak ada caranya saya. Nggak ada caranya ya? Kalau misalnya mau gini atau nggak gini. Jadi kita mau buat tutorial minum. Aduh, tumpah baju semua nih nanti. Basah pulang-pulang. Selain ada tutorial makan, lipstick yang nggak rusak, kita juga ada tutorial minum lipstick yang nggak rusak. Tapi nggak masalah ya, lipsticknya agak jadi hilang-hilang ya tinggal touch up lagi dong ya? Bisa. Tapi aku orangnya males touch up sih. Oh ya nggak suka touch up? Nggak suka, karena kayak
kan nanti dia nggak akan hilang sepenuhnya Iya. kan, jadi kayak nanti pecah-pecah kalau ditimbal gitu. Jadi ya Oke. kadang kayak biarin aja, kadang kalau misalnya apa hapus dulu gitu. Ya sepalah hapus dulu Iya. semuanya kan, baru di apa lagi? Hapus sih, dulu benar. pulang langsung aja gitu. Oh iya, kan. sekalian Tidur. Capek dong ya kan. Last nih. Oke. Nanya. Terakhir aja nih tadi. Enggak, tadi yang enggak. terakhir itu. Ini setelah ini ada lagi yang terakhir. Aduh. Enggak. Selama sejauh ini lah, sejauh perjalanan karirnya untuk sebagai beauty vlogger, apa sih kesulitan yang udah dirasakan? Cerita sedih. Oke, kesulitan ya. Mungkin dari ini ya, dari alat-alatnya. Kalau dulu sih awal-awal mula itu belum punya alatnya, kayak penerangan, terus juga filming lah pokoknya ya. Ya kayak hal-hal yang dibutuhkan gitu kan. Kalau sekarang udah agak lebih kemajuan walaupun belum lengkap-lengkap banget ya. Backgroundnya udah ada, terus juga udah ada apa namanya warna-warni lah gitu ya belakangnya gitu. Pokoknya udah lengkap lah gitu. Jadi lebih semangat aja kontennya. Kayak gitu kalau misalnya dari sesi editing terus tag gitu kan. Kadang nih kita tag gitu kan. Yang enggak yang buat apa ya? Yang buat mood turun itu kadang kayak kita udah tag tiba-tiba salah gitu kan. Karena lebih sulit sih tag itu ya kalau menurut aku ya. Kalau ngedit mungkin kayak lebih seneng aja karena kan udah jadi, udah ada hasilnya, udah kita tinggal ngedit. Tapi kalau misalnya kita tag video itu lebih sulit gitu kayak kamu tag sendiri nggak? Iya, tag sendiri kan kita harus nyusun ya. Kayak pertama aku buat konsepnya, misalnya aku mau ambil lagu ini nih, misalnya lagu yang lagi hits ya kan, aku ambil. Jadi di detik ke ini aku ini, detik ke ini aku pakai blush on, detik ke ini aku pakai lipstick segala macam kan, karena kan lipstick makeup gitu. Jadi kalau misalnya pun kayak ada yang kelewat atau kayak tiba-tiba ada yang nggak jadi, itu sih sedihnya gitu kan. Pernah kejadian, udah buat nih kan, makeupnya udah susah gitu kan, udah bangga banget lah, gila nih sama hasilnya gitu kan. Tiba-tiba waktu ngedit ada satu yang nggak kejadian, maksudnya ada satu yang rusak gitu kan, kayak nggak pas atau kayak ada yang lupa tag gitu kan. Jadi kayak ya sayang banget gitu. Jadi ya nggak jadi tayang. Oke gitu. Jadi langsung cancel, langsung cancel. Nggak ngulang lagi. Kalau ngulang lagi hapus kan ulang udah dari dihapus. ya. Jadi sayang banget gitu. Itulah apa namanya? Kesulitannya karena kan banyak ya prosesnya, dari mulai tag, editing, terus kita harus lihat lagi kan apa namanya yang udah kita buat tadi, nyocok-nyocokkan lagi. Itu sih sulitnya. Jadi kalau misalnya karena kan belum punya tim ya, kalau misalnya udah punya tim pasti kayak udah tahu nih ini gini semacam. Jadi kayak tapi semakin kesini mudah-mudahan ketemu tim ya nanti bisa. Jadi ya, semakin kesini kayak inilah semakin tahu nyobanya gitu. Kayak kalau misalnya nanti kayak gagal lagi gitu kan, kayak ya udah tahu ngatasinya gitu. Kayak buat transisi aja. Jadi di awal makeup kayak kita lagi nggak makeup, terus nanti di akhirnya jadi hasil jadinya gitu. Jadi sekarang lebih kayak gitu aja kalau misalnya gagal gitu. Jadi tahu ya ngatasinya ya. Namanya belajar dari kesalahan ya. Betul sih. Awal-awal susahnya kayak gitu, sampai bener-bener kayak mau nangis, mau jerit gitu ya. Bad mood Berapa banget itu gitu kan. Yang dipakai kan sayang ya. Karena kan kita filming itu bukan cepat ya, bukan kayak kita nge-story doang. Iya, bukan kayak kita nge-story doang, bukan kayak tinggal duduk aja gitu. Karena kan kita buat pakai konsep, terus semua juga ya ribet lah gitu kan, sampai 3 jaman, 4 jaman bagi ngeditnya. Iya, karena sebenarnya yang sulit itu bukan makeupnya. Kalau misalnya makeup kita langsung makeup aja gitu kan. Ini kita udah makeup tag, tiba-tiba lagi pakai blush on gitu kan, harus tag lagi. Habis pakai blush on kita ke mata, habis tag lagi gitu. Itu yang konten kayak Lati itu ya, kayak kemarin itu yang dalam 1 menit. Itu namanya apa? Lip sync, makeup lip sync. Makeup lip sync. Jadi kayak lagu. Jadi setiap part itu entah part pertama kita pakai foundation, part kedua kita pakai blush on, part ketiga kita pakai shadow gitu. Nah, ribetnya itu gitu. Itu sih sebenarnya. Iya sih. Dan itu dalam hanya waktu paling beberapa detik doang kan yang dipakainya itu. Bener. Jadi 19 detik misalnya, kayak 9 detik kan. Misalnya videonya 9 detik. Padahal itu makeupnya sampai 4 jam. Iya ampun guys, itu untuk konten loh. Iya. Jadi dari sekian banyak konten itu kan salah satunya itu lip sync makeup.
ada yang cuma kayak kamu makeup biasa aja nunjukin kalau ini misalnya kayak di YouTube yang sampai 10 menitan gitu, itu nggak pernah ngalami kendala yang kayak gitu? Enggak sih. Salah step gitu nggak pernah? Kalau salah step mungkin kayak ada yang nggak cocok aja, kayak misalnya kayak karena kan kalau misalnya pakai kamera gitu kan lebih sulit ya, apalagi kan aku rabun kan, kayak nggak kelihatan ya? Aduh kayaknya nih alisnya agak gini lah, aduh nih kayak gini lah gitu kan, jadi kayak lebih sulitnya ke situ aja. Jadi kayak kalau misalnya lagi nggak rata, pasti kita harus kayak berhentikan dulu kan videonya, terus tengok lagi baru gitu. Jadi masing-masing konten kayak ada ininya sendiri. Kalau transisi kan kita harus buat dalam 2 sisi, pas lagi nggak makeup sama pas selesai jadinya. Kalau misalnya lip sync tadi, kesulitannya itu yang per part tadi. Kalau misalnya kita buat tutorial, yang ini tuh kayak ya sulitnya itu tadi, bisa nggak rata tiba-tiba, ya kan? Jadi kayak ada kesulitan masing-masing lah dalam konten itu. Dan memang nggak bisa langsung bagus gitu ya. Oke, jadi dari terkejut nggak sih? Tiba-tiba dari sini. Dari sekian banyak yang udah dibuat nih kontennya, mana yang kamu rasa paling berhasil? Oke, yang mana ya? Bingung juga sih. Kalau paling banyak view di TikTok itu yang Abracadabra, makeup kayak nenek sihir gitu. Oh iya. Jadi kamu jadi nenek sihir? Enggak sih, kayak mukanya maksudnya tuh kayak looknya tuh serem gitu. Gak apa-apa, cerita aja. Lanjut. Saya kira aku mau searching. Kalau di Instagram apa ya? Yang Domikado kali ya. Domikado, terus sama yang makeup kolaborasi sama teman-teman. Paling banyak sih 2000-an berapa gitu ininya. Apanya? Viewersnya? Oh. Tunggu, yang mana sih yang Domikado? Mikado SK itu bukannya lagu anak-anak? Aneh. Oke. Kalau mau tahu cek di Imannya 15 ya. Asik. Iya, asli yang kayak gini nih ngelihatnya sih gampang gitu ya. Padahal aslinya ini orangnya kita datangkan langsung. Susah ya? Lumayan. Oke. Terima kasih Kak Ima udah sharing-sharing sama kita. Tadi tips udah. Mungkin ada saran gitu buat yang emang udah makeup, udah pandai lah, udah master banget lah makeupan. Ada pesan nggak kira-kira untuk mereka? Atau mungkin yang pemula deh, pemula gimana sarannya? Oke, yang general aja kali ya. Lebih ke ini sih, teman-teman yang mungkin ngerasa kayak banyak banget kan, kayak kita tuh yang sering-sering buat konten makeup tuh sering banget dibilang kayak ngapain sih makeupan gitu kan, ya bagus yang natural aja gitu kan, karena kita juga cocok sukanya natural gitu kan. Padahal natural mereka tuh natural yang gimana gitu kan. Nah jadi ya menurut aku kalau misalnya memang kalian suka makeup nggak masalah gitu ya kan, makeup aja apa yang kalian bisa coba belajar gali terus, karena aku juga dulu ya sama, nggak dari yang nggak bisa terus jadi bisa, walaupun belum bisa banget gitu kan. Jadi ya buat aja apa yang kalian suka, ikuti aja. Jadi jangan patokan kalian tuh jangan omongan orang gitu, karena kalau omongan orang itu nggak ada berhentinya gitu kan. Nah kalau misalnya kuncinya itu adalah kita kuat sama kepercayaan kita. Jadi kalau misalnya cantik itu karena kita percaya bahwasanya kita itu cantik gitu, kita percaya sama diri kita bahwa diri kita cantik. Jadi jangan pernah kayak berfokus sama kata-kata orang. Jangan berfokus kayak standarku sih dia nggak cantik, standarku sih dia biasa aja gitu ya. Karena sebenarnya standar itu nggak ada gitu. Menurut aku standar itu nggak ada. Karena cantik itu ketika kita percaya sama diri kita sendiri. Nah jadi ya kalau misalnya kalian di luar sana yang lagi buat konten, yang lagi susah bayar membangun konten, ataupun yang lagi pemula makeup dan kreator juga makeup kayak aku, semangat berkarya terus. Kalau misalnya ada gunjingan, ada goncangan ya dari orang-orang sekitar, jangan diambil hati gitu kan. Terus aja berkarya, karena kita nggak tahu ya karya kita ini akan sampai mana dan mereka juga sampai mana gitu. Jadi ya jalani aja gitu. Yes. Dan dimanapun kamu berkarir gitu ya, like and dislike itu pasti ada. Ya benar. Jadi selama kamu ngerasa bermanfaat buat sebagian orang ya silahkan. Iya ya, kan. Benar banget.
Cakep. Oke, cantik-cantik di rumah. Udah dapat informasi banyak tentang beauty sampai mau bobok cantik juga udah tadi. Terima kasih Kak Ima udah datang di Lingkar Inspirasi Bangsa, udah berbagi sama kita. So, teman-teman cantik di rumah, stay beauty. Sampai jumpa.